started thinking initially that it would be quite powerful if you could have the biggest network, like the biggest financial and identity network imaginable. You could have something truly global. Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia akhirnya membekukan sementara operasional WorldCoin di Indonesia sendiri. Layanan WorldCoin dan juga World ID sempat menghentak publik. Orang-orang dikabarkan menerima imbalan hingga Rp800.000 hanya untuk memindai mata mereka. Sebuah tawaran yang menggiurkan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pertanyaannya, mengapa data iris mata begitu penting? Apa yang membuat mata kita lebih berharga dari uang itu sendiri? Lantas, siapa yang mengendalikan data mata kita saat ini? Selamat datang di masa depan, di mana satu kali scan mata bisa memberi Anda Rp800.000 dan menukar seluruh data diri Anda untuk selamanya, bukan KTP, bukan paspor. Cukup iris mata Anda dan Anda resmi terdaftar dalam sistem global yang sedang dibangun diam-diam. Di balik iming-iming uang cepat, tersembunyi pertaruhan terbesar. Apakah Anda siap untuk menyerahkan identitas Anda demi janji masa depan digital? Inilah WorldCoin, sebuah proyek ambisius yang lahir dari pikiran Sam Altman, sosok yang juga berada di balik OpenAI, perusahaan yang melahirkan ChatGPT. Di balik kemegahan janji identitas digital universal, tersembunyi berbagai pertanyaan etis, politis, dan bahkan eksistensial. Apakah WorldCoin adalah gerbang menuju masa depan yang lebih adil, atau justru alat pengawasan global berkedok teknologi? Meskipun kini proyek ambisius yang mengklaim masa depan identitas digital global resmi dihentikan operasinya di Indonesia, pemerintah menilai entitas lokal yang mengelola layanan ini tidak memiliki izin resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dan yang lebih mengejutkan, sertifikat yang digunakan ternyata milik perusahaan lain. Dugaan manipulasi administrasi pun menyeruak, mengundang pertanyaan serius tentang integritas proyek ini. Ribuan data biometrik warga Indonesia yang kini terlanjur dikumpulkan. Lantas, siapa yang mengendalikan data mata kita saat ini? Dan jika kantor bisa ditutup, apakah data yang sudah terlanjur masuk dalam sistem mereka ikut hilang? WorldCoin mengusung konsep sederhana tapi radikal. Menggunakan sebuah alat pemindah yang disebut ORB, mata Anda dipindai dan didaftarkan ke dalam jaringan blockchain yang tidak bisa dihapus. Dari situ, Anda mendapatkan World ID, sebuah bukti bahwa Anda adalah manusia, bukan bot atau bukan kecerdasan buatan. Setelah proses itu, Anda juga akan menerima token kripto yang bernama WLD, yang bisa Anda simpan dan juga diperdagangkan. Bahkan nantinya bisa digunakan sebagai metode pembayaran. Proyek ini tampak seperti mimpi di era digital. Bayangkan, sistem pemilu online yang tidak bisa diretas karena hanya manusia sejati yang bisa ikut, media sosial yang bebas dari akun-akun palsu atau akun bot, akses global ke sistem keuangan bagi mereka yang tidak memiliki bank. Namun, seperti semua ide besar dalam sejarah manusia, WorldCoin tidak datang tanpa kontroversi. Pada awal Mei 2025, WorldCoin resmi diluncurkan di Amerika Serikat. Dan lebih dari 7.000 unit ORB disebar di kota-kota besar seperti Los Angeles, Atlanta, hingga San Francisco. Bersama dengan itu, diumumkan juga kerjasama dengan Visa menciptakan kartu kredit yang bisa langsung mengkonversi token WLD menjadi uang fiat. Artinya, WorldCoin mulai masuk ke dalam sistem keuangan konvensional. Tapi, bersamaan dengan peluncuran ini, muncul juga gelombang kekhawatiran. Negara-negara Eropa seperti Spanyol dan juga Prancis secara terbuka
menyatakan penolakan mereka. Bahkan Spanyol memerintahkan agar semua data iris mata yang dikumpulkan oleh WorldCoin dihapus permanen. Di Kenya, pemerintah menghentikan operasional WorldCoin dan menyelidiki aktivitasnya atas dasar pelanggaran data pribadi. Di Indonesia sendiri, layanan WorldCoin dan juga World ID sempat menghentak publik. Orang-orang dikabarkan menerima imbalan hingga Rp800.000 hanya untuk memindai mata mereka. Sebuah tawaran yang menggiurkan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Bisa diungkapkan kapan Ibu memberikan rekaman data retinanya? Oh, saya udah agak hampir udah sebulan lah. Saya kesini jam 8 malam. Dapat informasinya dari siapa? Saya dari anak saya kan tukang Grab udah banyak. Udah besoknya saya mendaftar, besoknya disuruh ke sini, lihat jamnya, dan jamnya nggak boleh jam 8, nggak boleh kita datang jam siang, nggak, tetap sama jamnya. Datang saya jam 8, terus saya dioptrikan mata, ditin mata kan. Udah dilihat ibu matanya, ya udah beres, itu duduk baru dikasih nasihat kalau pengambilan uangnya di bank mana aja bisa. Sudah tuh nggak minta KTP, tapi aplikasi kita udah dimasukin pertama di sini gitu. Aplikasi apa? Oh, ini nama, tanggal lahir semuanya. Ya udah, saya udah jam 8 di sini malam, besoknya sampai 24 jam dapat saya duit. Tapi inilah yang membuat pemerintah turun tangan. Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia akhirnya membekukan sementara operasional WorldCoin dengan alasan perlindungan data pribadi dan juga kepatuhan terhadap sistem elektronik nasional. Pertanyaannya, mengapa data iris mata begitu penting? Apa yang membuat mata kita lebih berharga dari uang itu sendiri? Jawabannya terletak pada sifat unik biometrik. Tidak seperti password yang bisa diganti atau KTP yang bisa dicetak ulang. Data biometrik seperti sidik jari, suara, atau iris mata yang sifatnya permanen. Sekali bocor, selamanya beresiko. Dan jika data ini dipegang oleh entitas asing dengan jaringan global dan kekuatan komputasi yang masif, Siapa yang bisa menjamin bahwa data tersebut tidak disalahgunakan? My worst fears are that the field, the technology, the industry cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, Sam Altman sendiri menegaskan bahwa data iris yang dikumpulkan telah diubah menjadi kode kriptografi dan tidak disimpan secara langsung. Namun banyak pakar keamanan cyber yang menyebut bahwa sistem seperti ini tetap menyimpan risiko yang besar, terutama jika terjadi kebocoran sistem atau jika jaringan blockchain yang menopang World ID diretas suatu hari nanti. Lebih dari itu, pertanyaan fundamental lainnya muncul. Apakah kita sedang membangun infrastruktur pengawasan global yang tidak bisa dihentikan? Karena ketika semua orang sudah punya World ID dan semua transaksi terhubung dengan sistem itu, maka seluruh kehidupan digital dari belanja, pekerjaan, hingga aktivitas sosial bisa dipantau dalam satu sistem tunggal. Di satu sisi, ini bisa menciptakan transparansi, tapi di sisi lain, ini membuka pintu bagi otoritarianisme digital yang lebih canggih dari distopia manapun dalam sejarah manusia. Apalagi di era kecerdasan buatan seperti sekarang ini, saat bot bisa meniru suara, wajah, bahkan menulis seperti manusia, World ID memang terdengar seperti solusi ideal. Solusi yang baik tidak selalu datang tanpa kompromi. WorldCoin atau yang kini telah berganti nama menjadi World menyatakan bahwa mereka hanya ingin menciptakan sistem yang adil di era di mana pekerjaan bisa hilang akibat otomatisasi. Mereka ingin menghadirkan apa yang disebut Universal Basic Income berbasis kripto dengan penghasilan dasar untuk semua orang tanpa syarat hanya karena mereka adalah manusia. Tapi ini bukan sekedar soal teknologi. Ini tentang siapa yang memegang kekuasaan atas data manusia lain. WorldCoin meskipun dibungkus dengan semangat filantropis dan jargon desentralisasi, tetaplah sebuah sistem yang memiliki titik pusat kontrol terhadap identitas digital miliaran orang.
Dan yang lebih mengkhawatirkan, sistem ini tidak dibangun oleh Badan Internasional Independen atau organisasi nirlaba global, tapi oleh perusahaan swasta yang punya kepentingan bisnis, target investor, dan tekanan pasar. Bayangkan, jika satu sistem seperti ini menjadi standar global, maka setiap interaksi digital, dari mendaftar email, membuka rekening bank, hingga sekedar mengakses media sosial, akan membutuhkan validasi melalui World ID. Dan jika satu hari Anda ditandai sebagai tidak valid, seluruh akses digital Anda bisa tertutup hanya dalam sekejap. Anda tidak lagi punya kekuasaan atas hidup digital Anda sendiri. Inilah mengapa banyak aktivis hak digital menyebut WorldCoin sebagai cikal bakal sistem identitas panoptikon digital. Sebuah dunia di mana kita semua bisa dipantau terus-menerus. Bukan oleh pemerintah, tapi oleh sistem yang lebih kuat. Jaringan global yang tidak dipilih melalui pemilu, tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tapi punya pengaruh lebih besar dari banyak negara. Kekhawatiran lain adalah bagaimana WorldCoin melakukan ekspansi di negara-negara berkembang. Dalam banyak laporan, mereka masuk komunitas miskin, menawarkan uang cepat sebagai imbalan untuk data biometrik. Seolah-olah mereka memanfaatkan kebutuhan ekonomi untuk mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Di media sosial, orang berlomba memamerkan bahwa mereka telah di-scam. Ada yang senang karena dapat uang, ada yang bangga karena bagian dari revolusi digital. Tapi sangat sedikit yang benar-benar bertanya, kemana data ini akan pergi? Siapa yang akan menyimpannya? Dan apa yang akan dilakukan dengan data kita? 5, 10, atau 50 tahun dari sekarang, namun semua ide besar ini selalu punya dua sisi. Di satu sisi, WorldCoin bisa menjadi penyelamat, tapi di sisi lain, bisa menjadi alat kontrol global yang nyaris mustahil untuk dilawan. Mungkin inilah wajah baru kolonialisme digital. Bukan senjata, bukan tentara, tapi sistem, data, dan janji manis teknologi. Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah Anda sedang dibebaskan atau Anda sedang dikendalikan? Saya hanya menyampaikan, keputusan tetap di tangan Anda.